ketiga. Sebenarnya kita sama-sama bangkit berdiri, sama-sama kita membacakan firman. Apa katanya? Injil Matius pasal 17. Coba dapat dulu semua. Matius berapa? 13 Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Sudah semua mendapat? udah. Belum. Udah. Belum. Udah. Sudah? Ayo kita sama-sama baca firman Tuhan. Yang berikutnya, Yesus dimuliakan di atas gunung. 1, 2, 3, ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka berdiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka apa kepada mereka? Musa Elia sedang berbicara dengan dia. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan. Ya, silakan duduk. Ya, mohon maaf. Ya. Disampaikan kepada kita, dikatakan 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini adalah murid Tuhan Yesus. Yohanes saudaranya. Nah, murid Tuhan Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan Yesus. Yang pertama dikatakan, kita lihat di sini, Yesus membawa muridnya bersama-sama. Berarti Yesus itu dengan murid-muridnya bersama-sama, ada kebersamaan. Kalau dibandingkan, kalau dilihat sebenarnya, siapakah Yakobus, Yohanes, dan Petrus ini? Kok bisa bersama-sama dengan Yesus? Tapi disitulah kita lihat Yesus pribadi menunjukkan kerendahan hatinya, bahwa dia tidak menganggap dia lebih, tetapi dia merangkul semua bersama-sama. Kata bersama-sama ini, yang menjadi teladan bagi kita pribadi. Yesus yang menjadi teladan, dia mengajak murid-muridnya. Pada saat ini juga Yesus yang bersama-sama dengan kita, yang memperbaiki kita. Dia ada di tengah-tengah kita untuk berfirman, memperbaiki kehidupan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Karena kita imani pada Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Ayat 14 dikatakan di sana, dan firman itu adalah menjadi manusia. Kenapa Yesus mau menjadi manusia? Karena supaya bisa ada kebersamaan. Dia turun dari surga sebagai manusia, lahir dari rahim seorang wanita, supaya dia menjadi manusia, supaya dia bisa bercakap-cakap dengan manusia, supaya dia bisa memperbaiki kehidupan manusia. Inilah tujuan Yesus tadi. Inilah tujuan Yesus, untuk dia menjadi manusia. Dia meninggalkan kewibawaannya sebagai Allah yang maha kuasa, tetapi dia mau menjadi manusia. Dia rela bersama-sama dengan manusia, yang kalau dikatakan levelnya ya sudah jauh beda. Kalau mungkin kita sendiri bersama-sama dengan yang di atas kita, kita katakanlah dulu pejabat, wah kita bangganya. Bangga enggak? Kok laisi hotak istilahnya berjalan bersama-sama dengan Pak Simamora pakai Portugal Way, senangnya gitu ya kan? Nggak tahu siapa, kamu bersama-sama, yang penting berarti ini keluarganya, kan gitu kan? Nggak ada dibedakan. Bangga nggak? Demikianlah Yesus itu, begitu bangganya kita sekarang bisa kita bersama-sama dengan dia. Dia raja di atas segala raja, tetapi dia mau turun sebagai manusia untuk bersama-sama dengan kita. Dia meninggalkan kehebatannya, dia meninggalkan dia sebagai raja, supaya bisa bersama-sama dengan manusia. Inilah tujuannya. Kalau dia tetap sebagai raja, mungkin ada perbedaan.
tidak bisa nanti sembarangan rakyatnya kayak Jokowi lah sekarang ini. Kita tidak bisa sembarangan masuk ke sana karena dia mempunyai batas jabatan. Wah, mungkin untuk ke sana aja mimpi kita kali kalau untuk mau ketemu dia. Bahkan udah punya pangkat-pangkat tinggi saya sendiri juga belum tentu bisa bertemu dengan dia. Karena dia punya titel atau jabatan yang tinggi. Tetapi Yesus yang menjadi teladan bagi kita. Tidak dikatakan, wah saya datang hanya kepada orang dewasa. Tidak. Saya berteman kepada orang perempuan. Tidak. Atau dikatakan, oh kami berteman hanya kepada yang sudah belajar dari firman Tuhan. Tidak. Tetapi dia mau bersama-sama. Dia mau menjadi manusia. Karena kalau kita lihat perjalanan Yesus, sampai dia yang menjamu 5.000 orang di sana, saya rasa bukan orang baik-baik semua. Jadi Yesus itu hadir untuk orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik supaya diperbaiki. Amin, saudaraku. Amin. Itu sebabnya kita yang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada pun orang yang sombong kita lihat di dunia ini, ada yang angkuh, apalagi kalau saya nonton di YouTube itu, oh seorang manajer yang punya perusahaan pura-pura dia mau jadi satpam, direndahkan, disepelekan, ya kan? Karena kesombongan. Baru dia istilahnya di situ manajernya, wah, apanya sampai pimpinannya diusir karena dia tidak mengerti, dia tidak mengenal siapa beliau. Kalau dia seandainya dia bisa mengenal bahwa itu adalah pimpinan perusahaan, pasti dia udah tahu. Tapi karena dari cara berpakaiannya, masih manajer tadi, dia sanggup melecehkan. Inilah sering yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Kalau mungkin kita lihat data seseorang dengan pakaian yang megah, bawa pengawal, wah mungkin kita apa yang dibilang itu walaupun salah mungkin kita setuju. Tetapi Yesus tidak demikian, saudara. Dia tetap hidup dalam kebenaran. Dia tidak pandang bulu, yang salah tetap salah. Makanya dikatakan kalau kita lihat ya, kita baca banyak di dalam Injil Matius ini dikatakan orang Farisi, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tapi apa dikatakannya? Enyah engkau iblis. Bahkan Petrus sendiri pernah dibilang enyah engkau iblis. Karena apa? Dia tidak mengerti rencana Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 6 ayat 66 tadi dikatakan itu, pengajaran ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Dikatakan di sana, murid-murid mengundurkan diri. Ini. Tetapi kita berbahagia pada saat ini. Kita boleh bersama-sama dengan pribadi Yesus. Dan pribadi Yesus itu menjadi teladan bagi kita. Untuk apa yang kelebihan kita itu tidak menjadi kesombongan dalam kehidupan kita. Apa yang kita ibaratnya yang lemah, bukan menjadi kita minder. Sama. Karena apa? Karena Tuhan. Ya kalau mungkin, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan mengenal keluarga ini, saudara. Pertama kita kenal di rumah siapa itu yang orang siapa? Bukan. Yang Jawa yang makan dicerai kita sama Pak.